Ya, ini adalah struktur yang terbentuk di sana. Kita bisa narik garis trendline, kita bisa narik garis trend channel. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu pada malam hari ini, mudah-mudahan sehat semuanya, sudah menyelesaikan kewajiban dan sunnah bagi teman-teman yang menjalankan. Mudah-mudahan semuanya sehat, baik yang di dalam maupun di luar negeri, baik yang saat ini sedang santai maupun sambil melakukan monitoring atau aktivitas lain. Malam hari ini saya akan sedikit mengulas dan tentu akan menekankan seperti apa membaca price action, seperti apa membaca peluang dan probabilitas pergerakan arah marketnya dengan cara membaca candlestick price actionnya atau dari pergerakan harganya. Kemudian nanti yang perlu ditekankan apa, yang perlu menjadi fokus perhatian kita apa, akan coba untuk meringkas yang lebih padat, yang mudah difahami, yang mudah dilogika tanpa harus dengan bantuan yang lebih rumit. Karena yang kita butuhkan sebenarnya adalah satu kemudahan. Tentu bukan hanya kemudahan, tetapi peluangnya juga kita bisa manfaatkan di sana. Baik, saya mulai dengan menganalisis hari ini, malam hari ini. Saya mulai dari Euro USD dulu. Saya akan mulai dari Euro USD. Bagaimana peluang dan potensi dari Euro USD. Oke, kalau kita bisa baca secara umum, ini akan terlihat kalau kita zoom in dan zoom out. Nah, mungkin teman-teman secara visual, secara kasat mata akan tampak di sana pergerakan yang mengarah ke atas. Pergerakan yang mengarah ke atas artinya trennya betul-betul masih naik. Ini kita melihat dari time frame yang standar dari H1. Kalau kita melihat di D1, perhatikan kalau kita melihat dari D1, kita baca secara umum pemetaannya seperti apa, mapping trennya seperti apa, kita coba lihat. Kalau kita lihat di time frame yang besar di D1, ya secara umum tetap trennya naik, ya trennya tetap naik. Kemudian ada koreksi, ini ada koreksi di sana. Kemudian mencoba untuk kembali ke tren utama. Dari yang kita lihat saat ini, dari yang kita amati, secara umum tetap trennya masih naik. Ini kita baca dari kacamata time frame yang besar. Kemudian kita agak dekatkan dulu, kita agak dekatkan, fokus ke struktur yang terdekat dari running, di mana struktur yang terdekat dari running adalah trend up. Ya, ini adalah struktur yang terbentuk di sana. Kita bisa narik garis trend line, kita bisa narik garis trend channel. Kalau atas bawah ini kita sebut dengan trend channel. Kalau kita satu saja adalah trend line, garis trend. Nah, kalau seperti ini adalah channel trend line. Dari dua sisi, dari atas bawah kita tarik garis. Ini namanya trend channel atau channel dari trend, di mana ini adalah untuk melihat peluang dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Selama ini masih berada di area trend line atau ada di trend channel, maka tren ini semakin akan ke atas. Trennya akan semakin ke atas. Oke, dari time frame besar kita lihat artinya masih berpeluang untuk naik. Kemudian kita bandingkan dengan time frame yang di bawahnya, time frame di H4 ya, time frame yang lebih rendah. Di time frame di H4 nanti kita bisa lihat. Nah, di H4 ternyata mendukung, ternyata pergerakannya masih kuat ke atas.
dominannya masih kuat ke atas. Kalau kita lihat eh, puncak lembah dan puncak dari atasnya ya, dari lembah dan atasnya dan atapnya, atau bahasanya eh, tertinggi dan terendahnya ini menuju ke atas, semakin meninggi. Titik tinggi yang semakin meninggi, titik tinggi yang semakin meninggi, dan titik rendah semakin meninggi, titik rendah semakin meninggi. Artinya trennya masih kuat naik. Tinggal nanti kita mengambil peluang dari time frame yang lebih rendah lagi, yaitu nanti di H1. Di H1 kita bisa melihat banyak sekali nanti di sana sebagai triggernya, kita bisa jadikan untuk memperkuat keyakinan kita apakah kita entry buy atau sell. Sekali lagi, trigger yang kita bisa pakai atau sinyal yang kita bisa pakai bisa dari breakout, bisa dari pola candle yang terkonfirmasi, kemudian bisa dari area-area reversal. Contoh misalkan kalau kita melihat pergerakan di H1, kita coba pindahkan di candle yang polos ya. Kalau kita lihat di H1 dulu, mungkin secara sekilas pergerakannya tidak tampak dominan, tapi kalau kita melihat secara agak menjauh, maka nanti akan tampak di sana. Dari ujung sini kalau kita lihat selalu meninggi atau lebih tinggi menuju puncak, menuju atas. Ya, sehingga ini masih trennya naik. Kemudian kita lihat batasan support resisten atau area level tertinggi terendah. Kemudian kita lihat area koreksi. Dari pergerakan ini kita bisa lihat misalnya yang terdekat dari running, misalkan posisi misalkan begini. Nah, yang kita jadikan sebagai titik atau level-level kuncinya, satu adalah area support, kemudian yang kedua adalah area koreksi, kemudian yang berikutnya adalah resisten. Ada 3 level kunci yang harus kita dalami dan harus kita lihat secara detail di sana untuk menjaga kehati-hatian kita untuk melihat apakah marketnya akan bergerak naik atau sebaliknya akan reversal. Oke, kondisi misalkan seperti ini, di bawah di sini sudah mulai ada penolakan, ya ada penolakan, artinya dari pergerakan ini, saya tandai dulu, saya kasih tanda yang lebih beda. Ini adalah bagian dari koreksi atau bagian dari retracement dari tren atau dari kecenderungan naik. Jadi area koreksi dari arah kecenderungan naik. Sehingga yang kita perhatikan, merah ini adalah bagian dari koreksi atau bagian dari retracement dari kecenderungan naik yang ini atau dominan buyer yang di sini. Kemudian di area ini level kunci ini, kalau kita bandingkan dengan yang hijau ini adalah area koreksi. Kita lihat di sana apakah breakout atau tidak. Nah, kalau sudah mulai ada penolakan di bawah sudah mulai ada penolakan, kemudian sudah muncul candle yang berlawanan, ya sekali lagi ketika berada di area support maupun resisten maupun di area retracement, di situ sudah mulai ada penolakan atau candle yang sudah berlainan warna, maka perlu hati-hati. Bisa jadi di situ adalah peluang untuk reversalnya. Maka kita menunggu konfirmator candle selanjutnya. Contoh misalkan yang di bawah, yang setelah merah-merah ini sudah muncul warna hijau. Saya coba untuk zoom di sana biar lebih detail, biar lebih dekat. Ya, perhatikan yang di bawah ketika dia sudah mulai turun, kemudian di area retracement dia sudah mulai ada penolakan. Yang pertama kita lihat struktur bodinya, ada bodi yang besar kemudian mulai menipis, mulai kecil. Kemudian mulai menipis, mulai kecil, berubah warna. Diingat sempat turun tetapi terkunci di area di sini.
Artinya maksimum seller turun di sini, kemudian ditolak oleh buyer. Jangan dilupakan buyer pernah mencatat harga sampai di ujung atas ini. Maka diingat-ingat ke depan ya, cepat atau lambat dia akan menyentuh titik yang pernah dilewati dulu. Dengan catatan seller sudah mulai melemah, kemudian ditolak oleh buyer. Sehingga kalau kita T10 atau kalau kita bahasanya selalu mengingat pola-pola seperti ini, ketika pola muncul seperti ini, bahkan di candle selanjutnya ketika sudah ditolak kembali yang kedua kalinya, ini sudah meyakinkan untuk market akan naik, meskipun naiknya sejauh mana kita juga belum tahu. Artinya ada peluang di sana bahwa buyer sudah mulai kuat di sana, sehingga kita bisa entry buy di situ. Kita entry buy di candle warna merah. Nah, itu kan merah berarti kan rugi. Sekali lagi ubah mindset kita. Ubah mindset kita, jangan sampai ketika entry mindset kita langsung profit. Tidak ada sejarahnya ketika masuk entry langsung profit, pasti rugi. Yang menjadi kewajiban kita, yang menjadi tanggung jawab kita di dalam mengelola manage keuangan ini adalah bagaimana mengendalikan kerugian. Bagaimana kita bisa mengontrol kerugian atau membatasi kerugian. Sekali lagi ketika kita entry buy di sini, sering saya sampaikan taruh stop loss di bawah support. Nah, supportnya di ujung di sini, taruh di bawahnya, kemudian masukkan angka stop loss di sana. Paling tidak setidaknya di ujung ini, tapi saya tidak rekomendasikan di ujung. Saya selalu memberikan rekomendasi berikan space yang cukup atau berikan jarak yang cukup dari area support atau resistennya. Ya, katakanlah taruh 200 dari ujung ekor yang di bawah ini. Sudah, sistem kita jalankan, tinggal menunggu peluang selanjutnya. Tinggal menunggu bagaimana market bergerak. Sehingga tidak sebentar-bentar ketika ini marketnya hijau, kita masuk baik, ini merah jadi merah grogi. Ini merah jadi demam, ini merah jadi cemas. Begitu belum apa-apa sudah merah cut loss. Kemudian masuk merah ini turun lagi berikutnya, turun merah lagi, masuk sell lagi di sana. Begitu merah langsung naik marketnya, demam lagi, jantungan lagi. Karena kita tidak paham sistemnya, tidak paham bagaimana teknik yang kita terapkan itu. Maka nanti pasti cut loss lagi. Sehingga modal kita habis bukan karena kita berperang, tetapi habisnya karena kita sangat terganggu psikologi kita, sangat cemas yang luar biasa, sehingga belum apa-apa sudah di cut loss, berikan ruangan yang cukup. Kalau kita entry buy di sini, berikan yang cukup ya. Lihat di sebelah kirinya, kalau kita buy berarti lihat support di sebelah kiri, taruh di bawahnya, sudah taruh sana. Kemudian kita lihat perkembangannya, kita selalu melihat dan membaca struktur candle yang terbentuk itu seperti apa berikutnya. Jangan hanya dipelototi angkanya, jangan dilihat garisnya. Ketika minus bingung, ketika belum apa-apa sudah turun atau sudah berbalik. Yang jadi pikiran selalu takut. Ya biasa dalam trading selalu ada floating, selalu ada market yang bergerak naik turun. Yang terpenting ada konsep yang kita pakai ya. Yang terpenting ada sistem yang kita terapkan. Ada dasar yang kita gunakan untuk entry itu apa. Kemudian ada batasan-batasan resikonya kalau nanti berbalik. Setiap kita entry pastikan ada simulasi yang sudah kita atur di sana. Oke, seperti ini. Contohnya kalau kita buy ya buat di bawahnya stop lossnya di sana. Kalaupun nanti kita close atau kita cut loss lebih awal ya tidak masalah. Kemudian semakin muncul lagi buyer semakin muncul lagi, makin kuat di sana. Berarti kita profitnya di sini. Kita dapat profit sekitar 50 sekian. Ya karena ini euro maka juga sesuaikan dengan karakter euro. Intinya cara membaca teknikal, cara membaca price action candlestick sama di semua pasangan. Hanya yang membedakan adalah karakternya. Karakter masing-masing pasangan akan yang membedakan nanti. Yang terpenting ada peluang buy, marketnya naik. Kita membaca ada potensi di sana sell, marketnya turun. Sudah selesai. Sistem kita jalankan. Kemudian ketika mulai merangkak lagi, perhatikan strukturnya. Candlenya per candle kita perhatikan. Ada apa berita yang disampaikan di sana.
Ya, misalkan ada ekor, ada warna, ada body, kemudian arahnya mau kemana. Ini adalah struktur market yang harus kita baca, yang harus kita ikuti terus menerus. Sampai pada akhirnya ada titik-titik yang menjadi perhatian kita, ada level-level yang menjadi perhatian kita. Tadi ada area retracement, ada area support resisten. Ya, kalau ini misalkan warna tadi kita dari sini, ini adalah area retracement, kemudian berganti lagi, sekarang merah yang menjadi dominan, maka retracementnya adalah separuh, kita ambil separuh atau maksimal adalah 61, sekian, diambil dari Fibonacci retracement, tapi tidak perlu digaris pun tidak masalah, kita dengan visual pun akan kelihatan. Biasakan dengan kerja dengan sederhana, nanti akan ketemu dengan sendirinya ketika diulang-ulang terus. Ya, katakanlah saya mengambil di sini area retracementnya, perhatikan ketika nanti di area retracement itu dia kuat naik atau kuat turun. Kemudian misalkan dia naik, misalkan dia breakout, ya, kemudian perhatikan tekanan demi tekanan dari market, dari candle yang ada. Ya, misalkan ini sudah mulai naik, kemudian kalau sudah muncul ada penolakan, kemudian di sini juga ada penolakan di sana, maka tetap kita hati-hati. Kita tetap hati-hati meskipun potensi masih naik, tetap kita hati-hati untuk keamanan kita, untuk keamanan berada di area-area atau level-level support resisten yang terdekat itu. Karena belum tentu pas berada di area level itu akan lanjut, nanti akan bisa saja nanti akan sideways dulu. Kemudian ketika dia turun, misalkan ini ketika sekarang naik kemudian ada turun lagi, nah turunnya dia ambil separuh lagi, separuh dari hijaunya ini, hijau semuanya ini kita ambil separuhnya ini sebagai area retracement lagi yang terdekat. Ada area retracement yang terdekat, ya, sehingga ketika di area retracement ini tidak breakout, ya, breakout itu dia menembus tapi pastikan ketebalannya cukup, ya, jangan mepet, jangan mendekati, dan jangan nanggung, pastikan betul-betul tebal dan panjang. Ya, sebaliknya misalkan tidak breakout atau breakoutnya terlalu nanggung, kemudian tiba-tiba dia naik tanpa terkoreksi, artinya tanpa turun dulu yang panjang, tiba-tiba naik, yang sebelah kiri merahnya juga tidak ada penolakan, tidak ada tanda-tanda naik, tiba-tiba ada candle yang panjang. Nah, kondisi-kondisi seperti ini berada di area level-level kunci, di area retracement, di area support resisten. Biasa kalau sudah tiba-tiba, maka peluang lanjut akan besar di sana. Nah, silakan nanti diuji coba seperti itu. Ini adalah bagian dari sistem entry yang mungkin bisa diterapkan. Ketika berada di level retracement atau di level support resisten tanpa terkoreksi, tanpa penolakan, tiba-tiba berubah warna yang tebal, maka di situ berpeluang untuk lanjut. Kalau tebalnya ke atas, ya berarti lanjut naik tanpa terkoreksi dalam posisi trennya naik, kemudian tiba-tiba turun dan tiba-tiba lagi naik. Kalau ini turun kan ada petunjuk koreksi, ada di sini penolakan. Kalau yang merah tidak ada penolakan sama sekali, tiba-tiba tebal ke atas. Ya, ini adalah bagian dari membaca struktur candle, membaca area level-level penting yang menjadi perhatian kita sebagai acuan apakah marketnya akan lanjut atau berbalik. Kemudian saya masuk di GU, ya, GBP USD. Ya, misalkan ini kita belum tahu yang kondisi market secara dekat, ya, secara dekat dari runningnya, misalkan saya batasi di harian. Nah, harian seperti ini, bagaimana membaca kondisi seperti ini? Nah, kondisi seperti ini kita bisa baca yang terdekat dari running, yang dominan adalah seller di sini. Yang dominan adalah seller. Pastikan yang dominan dulu, yang menjadi strukturnya yang lebih dominan, kita tarik dari ujung ke ujung, dari ujung body ke ujung bodinya. Kemudian kita ambil tengah-tengah atau 50%-nya. Ini adalah area retracement. Area kunci pertama, kita lihat di sini area retracement kalau dia mulai naik. Kemudian ada level, di sini ada support, kemudian ada resisten di sana. Oke. Kemudian kita lihat perkembangannya. Ketika dia masih berada di antara area retracement, ini adalah area retracement. Oke. Kemudian ini level kuncinya harus dilihat. Ini ada level support.
titik terendah. Kemudian ada level resisten atau high levelnya. Oke, kita lihat perkembangannya. Kita lihat apakah ini akan naik atau turun. Sehingga trading itu bukan sewaktu-waktu, bukan seenaknya kita tiba-tiba masuk tanpa ada dasar yang cukup kuat, dasar yang bisa kita jadikan sebagai ukuran yang bisa menjadikan trading kita lebih tertata dan lebih berpotensi profitable. Ya tentu dengan membaca price action dengan membaca pergerakan demi pergerakan. Ya karena kita betul-betul menggunakan naked trading atau trading dengan tangan kosong tanpa ada senjata, tanpa ada bantuan indikator. Ya kalau teman-teman suka indikator silahkan. Ya yang penting saya mengajari dengan trading hanya membaca dari price action, dari pergerakan demi pergerakan harga. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, berikutnya sudah menuju ke bawah. Kalau sudah menuju ke bawah berarti area level penting yang di bawah supportnya ini kita kita lihat di sana. Kalaupun dia breakout bagaimana? Kalau breakoutnya terlalu nanggung, maka hati-hati. Ya pastikan kalau bisa di bawahnya ujung ekornya, meskipun yang di atas ini yang banyak ditolak dan kembali. Hati-hati ketika nanggung, breakoutnya nanggung, maka lebih kita tunggu konfirmator. Sebaliknya ketika berada di area support kemudian muncul warna yang berlawanan, warna yang berubah, ya maka ini bisa menjadi petunjuk bahwa buyer sudah mulai muncul. Apakah kita bisa entry buy begini? Ya kalau bisa dikatakan bisa, ya sangat bisa. Hanya saja untuk meyakinkan ya kita butuh satu candle konfirmator buy lagi. Ya sebenarnya kondisi seperti ini pun bisa karena ini berada di area support, ini ditolak dan sudah berubah warna. Boleh-boleh saja. Contoh misalkan kita ambil posisi buy. Di candle selanjutnya kita tetap dapat sekitar 140-an, jadi mungkin ya 90 dolaran ya, 90 pip ya. Ya, kalau kita terbiasa dengan menggunakan trigger dengan dua konfirmator ya berarti tunggu hijau. Kalau ndak hijau bagaimana? Ya berarti kita ndak jadi entry. Kita menunggu peluang selanjutnya. Kita menunggu konfirmator selanjutnya. Oke, kita lihat. Nah, berikutnya ternyata breakout tidak jadi warna hijau. Tidak jadi warna hijau, maka yang tadinya kita beranggapan, tadinya kita sudah berpikir di area support ini tidak di breakout dan mulai hijau, ternyata hijaunya tidak ada kawannya, tidak ada teman yang mendukung. Jadi suaranya tidak ada yang mendukung. Kalau suaranya tidak ada yang mendukung, ya tentu walaupun berkoar-koar dengan menggunakan toa yang besar, kalau tidak ada pendukung, keputusannya pun tidak akan diambil. Artinya suaranya pun tidak dijadikan sebagai acuan karena tidak ada pendukung, tidak punya pendukung. Tadi sudah saya sampaikan tidak ada konfirmator lebih lanjut. Kalaupun misalnya kita terlanjur buy di sana, maka kita tetap gunakan resiko. Kalau buy berarti resikonya di bawahnya support di sana misalnya. Kan semuanya ada resikonya. Kemudian pergerakan selanjutnya selalu kita awasi, selalu kita monitoring. Strukturnya bagaimana kita lihat. Ternyata naik tidak mampu, kemudian turun lagi. Bahkan ditutup dengan penekanan atau seller mendominasi dengan tekanan seller yang cukup kuat. Artinya dari struktur yang turun ini diperkuat kembali. Ya, struktur yang turun begini diperkuat kembali akan kekuatan sell berikutnya. Namun demikian lebih baik karena ini juga berada di area support, maka tunggu sampai breakout. Breakout yang lebih kuat tentu breakout yang tidak nanggung tetapi benar-benar sudah valid, yang tidak hanya breakout dari yang terdekat tapi dari ujung ekornya pun di breakout, maka ini adalah breakout yang valid. Sehingga di candle selanjutnya baru entry kita sell-nya di sini. Kenapa lama sekali kita entry sell? Ya kalau kita pengen trading kita betul-betul yang sehat, yang berpotensi profit, kemudian tidak terlalu lama di dalam floating minus yang panjang. Kalau kita pengen lebih cepat, pengen lebih profit dengan
Cepat artinya tanpa harus floating yang panjang, maka perhatikan syarat-syarat yang menjadi kriteria kita, menjadi kriteria sistem trading kita. Meskipun kita agak terlambat entry-nya, tapi kemungkinan besarnya dapat profit gitu loh. Sehingga trading itu tidak harus selalu entry dan entry. Semuanya punya sistem atau cara sendiri. Kalau mungkin teman-teman suka yang scalping, berarti suka yang banyak entry, banyak masuk keluarnya dengan pip yang kecil-kecil. Di satu sisi ada yang suka dengan sniperan, membidiknya lama, perhatikan kondisi, kemudian syarat terpenuhi, konfirmatornya ada, baru kita tarik pelatutnya, ya, baru kita tembakkan, dan tidak butuh waktu lama tentu mengenai sasaran. Karena kita membidiknya dengan betul-betul jeli, maka tentu peluru yang kita gunakan bukan peluru-peluru kecil, apalagi peluru karet, tapi peluru yang betul-betul bisa menerjang sasaran dengan kuat, ya. Dalam istilahnya ya tentu lotnya agak dinaikkan, bukan lot-lot yang gurem, bukan lot-lot yang terlalu kecil, tapi lot yang cukup untuk sekali eksekusi. Sehingga misalkan dapat 190 pip, ya, kalau lotnya sudah cukup, ya tentu hasilnya juga lebih dari cukup. Ya, ini adalah salah satu teknik, salah satu cara untuk membaca pergerakan demi pergerakan, membaca sisi level-level yang penting yang bisa kita jadikan sebagai acuan apakah dia mau berbalik, ya. Kalau di sini muncul hijau-hijau berarti dia akan balik ke atas. Tetapi ketika sudah breakout, maka selanjutnya dia akan lanjut turun lagi. Sampai di mana? Nah, ketika sudah mulai turun, maka yang kita perhatikan adalah level-level di bawahnya. Di mana level berikutnya? Yang terdekat di situ ada, di sini ada level yang lebih dekat lagi. Harus kita uji dulu karena di situ banyak lekukan. Kemudian di bawahnya lagi kita uji lagi di sana. Kita bertahap sehingga ketika nanti breakout di sini, paling tidak kita ada peluang untuk entry sell lagi walaupun tidak banyak. Targetnya tentu yang sampai di titik support berikutnya. Kalaupun separuh mungkin kan ada sekitar 170-an, ya, sesuai dengan targetnya. Kalau cuma minimal 100 pip kita dapatkan. Ya, tentu setiap trader punya target sendiri-sendiri. Yang terpenting kita membacanya tepat, kemungkinan besar profit akan bisa kita dapatkan. Dengan cara membaca yang simple saja, tidak usah yang ruwet-ruwet.